107.8 Radio 1 FM Radio Kabupaten Balari. Masih bareng Putra di sini yang menemani ruang dengar yang satu, semuanya masih dalam dalam pendidikan ya. Dan juga di sini juga ya Putra sudah bersama ibu-ibu guru ya, yang sudah hadir bersama Putra, yang kembali akan memberikan materi ya dari pelajaran kepegawaian ya Bu ya. Iya, kepegawaian. Dan juga selamat pagi nih buat ibu berdua ya. Selamat pagi. Di sini ada ibu siapa sama ibu siapa ini? Saya Rima. Ibu Rima. Sama Bu Cindy. Ibu Cindy ya, Ibu Cindy mungkin udah pertemuan ke beberapa kali ya Bu Cindy ya. Iya. Oke, dan juga buat rencang satu semuanya tentunya, dan juga buat adik-adik kita yang berada di rumah ya. Sekali lagi simak baik-baik pelajaran yang diberikan oleh ibu-ibu guru kita ya, dan juga pahami baik-baik tentunya buat rencang satu semuanya. Dan juga jangan lupa bahwa siaran ini juga bisa disaksikan melalui streaming di Radio 1 FM, dan juga bisa kembali dilihat di YouTube channel 1 FM ya, untuk mengulangi atau melihat pelajaran yang sudah diberikan ya. Dan juga sekali lagi tetap jaga kesehatan buat adik-adik di rumah semuanya, tetap menggunakan masker ketika kemanapun ya, dan juga tentunya jaga selalu kesehatannya. Oke, dan juga buat adik-adik semuanya dan rencang satu semua, selamat mendengarkan apa yang akan diberikan oleh ibu-ibu guru kita ya. Dan juga buat ibu, silahkan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Kang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Mudah-mudahan sehat, tetap dalam kondisi yang baik ya Bu ya. Amin, amin. Meskipun kita pembelajarannya masih jarak jauh, tapi semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang kita berikan ya Bu ya. Betul sekali. Meskipun jarak jauh, tapi semoga hati kita selalu dekat. Oke, hari ini kita mau bahas tentang materi kepegawaian. Materi untuk kepegawaian kelas 12 ya. Mudah-mudahan kelas 12 sekarang sudah mendengarkan semuanya, jadi bisa mengikuti apa yang akan kita sampaikan hari ini ya Bu Rima ya. Betul sekali. Oke. Nah, materi hari ini tentang kesejahteraan untuk pegawai Bu Cindy. Oh gitu. Nah, kenapa kita ambil materi ini? Karena anak kelas 3 itu bentar lagi juga akan dipersiapkan untuk bekerja mungkin ya Bu ya gitu ya. Kalaupun tidak kuliah mungkin mereka akan bekerja. Nah, mereka harus tahu poin-poin apa saja yang diperlukan ketika mereka masuk ke ranah industri atau instansi atau bekerja nantinya, dia bekerja. Iya. Nah, kesejahteraan seperti apa yang mereka harus dapatkan gitu. Nah, kita nanti akan pelajari satu-satu apa saja poin-poin yang perlu kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak ya Bu Cindy ya. Pasti ya. Nah, kita mulai langsung sekarang. Nah, anak-anak pasti belum paham definisi kesejahteraan pegawai itu apa. Nah, apa tuh kesejahteraan pegawai itu bisa kita ambil dalam undang-undang ya Bu Cindy ya. Di dalam Undang-Undang Pasal 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa kesejahteraan pekerja itu adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang sifatnya itu jasmaniah dan rohaniah Bu. Jadi bukan hanya jasmani ya, tapi rohaninya juga. Jadi dua faktor ini harus terpenuhi. Oh gitu. Jadi jasmaninya sehat, rohaniahnya juga sehat. Gitu. Makanya kesejahteraan akan dicapai Bu gitu. Jika keduanya bisa tercapai gitu ya, baik jasmani maupun rohaninya. Iya betul. Kenapa harus tercapai? Keduanya harus terpenuhi karena untuk meningkatkan produktivitas Bu, produktivitas kerja. Jadi nanti setelah jadi akan berhubungan lagi nanti setelah si karyawan itu mencapai kesejahteraan, kemudian dia bekerjanya akan seperti apa gitu ya Bu ya. Betul sekali. Itu faktor penentu ya Bu ya. Faktor penentu bahwa kesejahteraan itu akan dicapai ketika pegawai itu sudah mendapatkan haknya sesuai dengan yang mereka harus terima gitu. Salah satunya adalah jasmani dan rohaniahnya ini tadi. Pokoknya Bu, harus mencakup keduanya ya. Betul. Bukan hanya salah satunya saja. Iya. Karena tidak akan ada keseimbangan kalau hanya salah satu nanti begitu. Nah itu poin. Salah satu pengertian kesejahteraan pegawai ya Bu ya, sudah mencakup secara umum. Iya betul. Saya rasa anak-anak juga paham lah di sini ya. Tidak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar ya. Iya, karena ada poin-poin yang lebih mereka harus pahami di sini. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah jenis-jenis kesejahteraan untuk pegawai. Nah, ada berapa tuh? Ada apa aja tuh Bu Rima jenis-jenis kesejahteraan untuk pegawai? Kesejahteraan pegawai itu ada dua intinya Bu Cindy. Nah, yang pertama itu kesejahteraan tidak
langsung dan kesejahteraan langsung. Apa bedanya? Nah, kalau kesejahteraan langsung, tidak langsung dulu ya Bu ya. Tidak langsung itu adalah pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang cukup beragam. Nah, di sini ada 3 poin Bu. Apa aja? Nah, yang pertama adalah perlindungan ekonomi. Yang kedua adalah program pelayanan pegawai. Ketiga adalah pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Nah, beberapa hari yang lalu kita dengar demonstrasi ramai tentang yang berhubungan dengan ini ya Bu ya gitu ya. Berhubungan dengan kesejahteraan para karyawan ya, itu isinya. Iya, tentang Omnibus Law. Iya, tapi hari ini kita nggak akan bahas itu ya Bu ya. Nggak akan ya. Kita tetap akan itu biarkan orang-orang yang berkepentingan. Iya, kita tidak ada berkepentingan di sana. Kita tidak ada arah pembahasan arah sana. Jadi kita poin-poin yang penting saja. Nah, yang pertama perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Itu ada beberapa poin yang harus contohnya tunjangan pengobatan. Iya. Kemudian yang kedua pembentukan koperasi Bu atau yayasan. Karena masalahnya ekonomi ya ini ya, yang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi setiap perusahaan atau instansi itu boleh ya membentuk koperasi. Boleh Bu, boleh. Itu tujuannya untuk mensejahterakan karyawannya. Jadi secara tidak langsung ketika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi dengan adanya koperasi sistemnya membantu karena kan sistemnya kekeluargaan ya Bu ya. Kalau koperasi. Iya, kalau koperasi kekeluargaan makanya saling membantu di dalamnya. Boleh Bu di sana gitu. Nah, kemudian jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama 1 periode. Itu gimana tuh? Itu jaminan pembayaran upah ini jadi pasti jelas gitu. Dijamin. Jadi pasti upahnya akan dibayarkan. Jadi itu nanti tidak one prestasi gitu. Tidak ada kesalahan di dalam pemberian upah gitu Bu ya. Dijamin lah intinya. Setelah bekerja wajib pasti akan mendapatkan upahnya. Iya, itu perlindungan ekonominya. Kemudian yang keempat adalah rencana pensiun. Nah, kalau ini tunjangan pensiun. Iya, itu pensiun. Untuk perusahaan atau instansi pemerintah aja atau swasta juga ada, Bu? Swasta juga ada, Bu, tunjangan pensiun. Iya, tapi sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Kebijakannya masing-masing. Kalau untuk swasta, perusahaan swasta mungkin kebijakannya masing-masing tidak ada kewajiban penuh sebenarnya begitu. Tapi ada undang-undang poin-poin yang sebenarnya mereka harus mengikuti gitu ya Bu ya. Itu untuk pensiun ya. Kemudian tunjangan hari tua. Kalau tunjangan hari tua berarti ini setelah pensiun. Setelah tidak bekerja lagi ya. Setelah tidak bekerja lagi biasanya di instansi pemerintah Bu. Ya, instansi pemerintah itu biasanya mereka akan mendapatkan tunjangan hari tua. Iya, tunjangan hari tua. Ya, itu ya. Biasanya seperti itu. Betul sekali. Nah, anak-anak harus tahu tuh poin-poin perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Itu tadi yang kita sebutkan ya Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Itu tentang program pelayanan pegawai. Ada apa saja Bu sini? Ada apa saja? Di sini ada yang pertama itu beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini jadi untuk karyawan yang pendidikannya jadi apa ya? Perusahaan itu boleh atau memiliki kewajiban untuk mengembangkan terus ya, kemampuan dari si karyawannya. Jadi ketika misalnya syarat untuk masuk ke perusahaan A itu ijazahnya cukup SMA misalkan. Nah, tapi dengan seiring perkembangan zaman, kebutuhannya juga pasti meningkat. Perusahaan itu memiliki kewajiban untuk mensekolahkan lagi atau memberikan beasiswa pendidikan bagi karyawannya. Iya betul Bu. Karena mengikuti perkembangan tidak mungkin hanya akan ilmunya hanya itu saja kan ya Bu ya. Karena ilmu di dunia ini selalu berkembang. Makanya perusahaan atau instansi boleh memberikan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan keahlian para pegawai, intinya itu ya Bu ya. Pendidikan itu tidak harus pendidikan formal ya, tapi bisa juga misalkan mendaftarkan pelatihan, misalkan seperti itu, kursus dan lain sebagainya ya. Jadi nggak harus kuliah atau misalnya sekolah formal betul. Jadi lebih keahliannya ya Bu ya gitu ya, pelatihan lah seperti itu ya contohnya.
Kemudian yang kedua ada fasilitas pembelian. Nah, fasilitas pembelian ini adalah itu mencakup fasilitas apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai. Nah, biasanya berupa ini ya, inventaris barang, betul. Inventaris itu ada yang berupa barang, ada yang rumah, mungkin mes ya Bu ya. Betul Jadi sekali. perusahaan untuk yang memang dia secara letak geografis jauh atau rumah karyawan yang jauh itu bisa difasilitasi oleh perusahaan. Bisa berupa mes, misalnya tempat tinggal, atau transport kendaraannya. Iya betul, itu merupakan fasilitas. Atau mungkin diberikan kendaraan motor atau mobil. Dipinjamkan saja. Inventaris itu adalah sifatnya pinjaman, bukan untuk dimiliki selamanya ya Bu ya. Dimiliki boleh selama menjadi pegawai saja dan menjabat dalam satu satu jabatan tertentu. Iya, tapi biasanya kalau fasilitas berupa inventaris barang itu tidak semua ya. Jadi cuman misalkan kayak fasilitasnya mobil itu memang diberikan ke karyawan yang tingkatnya sudah mulai top manajemen ya. Betul sekali. Jadi tidak semua ranah divisi mereka dapatkan tidak, tapi hanya akan beberapa divisi yang memang membutuhkan inventaris tersebut, begitu disesuaikan dengan keahlian masing-masing dan kebutuhannya. Betul Bu. Kalau sekiranya tidak butuh mah tidak perlu. Itu tidak efektif nanti. Gitu. Kemudian ada konseling finansial dan legal. Nah, ini jadi konseling diberikan difasilitasi untuk melakukan konseling masalah finansial pribadinya. Betul. Jadi biar namanya kesejahteraan karyawan itu juga mencakup ranah keuangan masing-masing pribadi ya Bu ya, gitu ya. Mereka akan diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan pribadi sehingga tidak mengganggu pekerjaan. Intinya begitu. Betul. Jadi di sini tuh dijembatani. Perusahaan atau instansi menjembatani bahwa siapapun yang berkonsultasi tentang masalah pribadi khususnya finansial akan diberikan arahan ya Bu ya, begitu. Konseling ya. Tapi legal ya. Jadi legal, dengan orang yang accounting atau orang yang memang mengerti di bidangnya gitu ya. Iya, betul. Terus kemudian ada rekreasi. Kalau rekreasi mah piknik ya. Piknik lah. Kebutuhan ya Bu ya. Karena selama kita bekerja itu kan dipenat ya Bu ya. Kondisinya juga butuh refresh. Iya, gitu. harus refreshing lah. Refreshing. Jadi kita butuh rekreasi lah. Tapi kalau masa pandemi gini jangan dulu deh. Jangan dulu. Ya, kita tunda dulu rekreasinya ya. Rekreasinya dari HP aja. Iya, dari HP aja ya. Iya, kemudian ada kafetaria dan perumahan. Jelas ya yang tadi ya. Ada hubungannya tadi yang kita bahas. Nah, yang poin ketiga sekarang. Kesejahteraan tidak langsung itu adalah pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja, Bu. Pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Jadi kalau nggak kerja juga dibayar upahnya gitu, Bu Rima? Iya, ada beberapa poin yang harus dibayarkan, Bu. Karena hal-hal tertentu sih itu ya khusus. Jadi ada kondisi khusus. Dia tidak memungkinkan bahwa mereka harus hadir di kerja, tapi mereka harus memiliki kewajiban. Sepertinya ini yang kemarin dibahas. Itu ya dijadikan bahan utama ya di omnibus law itu ya. Iya, betul. Yang pertama itu gimana? Bisa jadi karyawan tetap bisa menerima upah meskipun tidak bekerja jika memenuhi syarat-syarat ya. Betul. Syaratnya apa saja tuh? Yang pertama adalah pada saat istirahat, Bu. Istirahat. Ini istirahat on the job ya, di saat bekerja. Maksudnya istirahat dalam harian bekerja, ya. harian. Nah, itu salah satunya adalah istirahat. Kita butuh jam istirahat. Pasti pekerja butuh untuk istirahat, refleksi, makan dan sebagainya Bu, untuk meningkatkan daya konsentrasi kembali gitu. Nah, itu wajib perusahaan bayarkan, tidak boleh dipotong jam istirahat. Lucu deh Bu. Enggak mungkin deh ya. Enggak ya. Karena kan jam bekerja itu normalnya itu 8 jam. 8 jam sehari, 7 jamnya bekerja, 1 jam untuk istirahat. Nah, yang 1 jam istirahat itu tetap akan dibayarkan oleh perusahaan atau instansi.
harus menerima upahnya. Harus tetap menerima upah. Itu aturan yang berlaku gitu. Yang kedua adalah periode makan. Periode makan. Waktu makan. Nggak mungkin kan makan satu suap dikurangin gajinya. Nanti dihitung gitu ya. Ini nyuapnya berapa suap. Gitu kan. Nggak mungkin. Nah, hal-hal tertentu itulah yang tetap harus dijamin upahnya begitu ya Bu ya. Kemudian ketiga adalah periode waktu cuti. Nah, cuti ini bisa diambil dari cuti tahunan, Bu. Cuti tahunan itu ada berapa jatahnya? Berapa hari dalam setahun? 12 hari ya. 12 hari. Boleh diambil dalam beberapa periode ya. Bisa misalnya bulanan, setiap bulan pengen ada cuti bisa atau diakumulasikan nanti dalam 1 tahun terakhir mungkin ya. Bisa seperti itu. Jadi ada jatahnya. Ada jatahnya cuti. Dan kemudian ini yang berikutnya adalah di luar kerja itu hari-hari sakit. Sakit Bu, kalau udah sakit otomatis mereka tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Betul. Dan itu di luar keinginan pegawai pastinya ya Bu ya, itu hukum alam Allah kasih gitu ya. Biar istirahat. Istirahat. Tapi tetap harus dihitung dalam mendapatkan upah meskipun sakit ya. Meskipun sakit. Kalau sakit berarti kan tidak berangkat bekerja ya. Tidak berangkat bekerja, ada di rumah, silahkan istirahat di rumah, tapi tetap akan mendapatkan upah gitu ya. Kemudian ketiga liburan atau cuti tadi ya. Cuti ini bedanya liburan sama cuti apa? Kalau liburan berarti hari tanggal-tanggal merah. Jadi memang libur secara nasional gitu. Itu tetap di-cover oleh perusahaan. Tidak boleh dipotong. Kemudian dan cuti itu cuti hamil mungkin ya Bu ya. Cuti hamil melahirkan gitu. Plus mungkin tadi ya cuti yang memang ada jatah cuti tahunan gitu ya. Betul itu ya. Nah, kemudian itu yang masih akan dibayar. Harus dibayar. Harus dibayar untuk saat ini. Iya, sebelum undang-undang dirubah ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak berubah ya. Untuk saat ini harus ya. Kemudian alasan-alasan lainnya ya selain yang tadi disebutkan, tapi yang memang bukan alasan dibuat-buat gitu ya. Kayak misalkan kecelakaan dan memang tidak bisa bekerja. Terus ada misalnya hamil dan lain sebagainya gitu ya. Pernikahan mungkin ya Bu ya gitu ya, alasan lainnya ya kan. Banyak hal yang harus dipikirkan yang bisa di-cover oleh pemerintah. Iya, itu tadi adalah kesejahteraan secara tidak langsung. Dan kita masuk ke poin kesejahteraan langsung. Nah, sekarang adalah kesejahteraan langsung. Ada 3 poin Bu. Hari ini kita bahas untuk kesejahteraan langsung ya. Langsung itu berarti langsung diberikan. Ya, setelah bekerja langsung diberikan. Berarti hubungannya dengan apa Bu kalau langsung diberikan langsung ini ya? Berhubungannya dengan ini ya, biasanya penyegaran setiap akhir bulan, setiap awal bulan ya. Awal bulan. Ada yang akhir bulan, awal bulan ya, di antara itu. Periode tertentu lah ya, beda-beda. Pada ditunggu-tunggu nih pada semua pegawai ya. Kesejahteraan langsung itu biasanya berupa gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Betul. Gaji, upah insentif dan bonus, Bu. Ada 3 poin, Bu. Ada bonusnya juga ya? Bonus ada, Bu, ya gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya, kita mulai dari upah insentif. Upah insentif itu bisa didapatkan apabila memenuhi beberapa hal kriteria. Nah, standar kerjanya hendak ditentukan dengan hati-hati, yaitu jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Itu standar bekerjanya ya. Jadi upah insentif itu diberikan ketika mereka sudah memiliki keahlian tertentu, Bu. Di luar gaji pokok ya, Bu ya. Gaji pokok. Jadi upah insentif itu kalau mereka sudah memiliki bukan keahlian tambahan gitu ya. Maka perusahaan berkewajiban memberikan tambahan insentif gitu. Kemudian yang kedua, besarnya upah normal per jam hendak cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat. Jadi per jamnya misalkan nih ada lembur tuh, Bu. Ya. Jadi insentif itu mungkin lembur. Iya. Jadi kalau ada gaji pokok, ada gaji tambahan. Kalau di perusahaan swasta biasanya mereka akan diberikan tambahan insentif, yaitu berupa jika lembur. Jika lembur. Atau bekerja di luar jam kerja 8 jam tadi ya. Betul. Nah, itu beberapa poin ya, Bu. Masih banyak sebenarnya, tapi kita nggak perlu bahas satu persatu. Nah, sekarang kita langsung aja ke bonus, Bu. Ke bonus. Nah, biasanya ini paling ditunggu nih bonus kalau di perusahaan ya, Bu ya.
Karena mereka sudah diberikan target di awal, ya kan? Pencapaian target itu disesuaikan dengan keuntungan perusahaan. Nah, gitu. Jadi misalkan bulan ini perusahaan targetkan untuk pencapaian laba sebesar A misalkan. Nah, ketika sudah tercapai, bonus akan dikeluarkan di saat pembagian gaji. Biasanya seperti itu. Kalau bonus itu biasanya periodenya per bulan atau bagaimana? Tergantung. Tapi biasanya kebanyakan memang per bulan. Jadi setiap bulan selain gaji dia menerima gaji, insentif dan bonus juga. Betul, betul. Ketika memang mereka mencapai target tentunya ya Bu ya. Ini kalau bonus itu untuk target penjualan. Syaratnya ada mungkin perusahaan mendapatkan tambahan income yang lebih besar. Maka akan dibagikan bonusnya secara merata. Merata itu ya? Merata adil mungkin adil ya, bukan adil berarti itu harus sama ya. Disesuaikan Bu. Disesuaikan dengan perjanjian di awalnya. Misalkan nih, kamu nanti akan dapat bonus 10% dari penjualan misalkan. Nah, itu. Terus yang kedua misalkan pegawai yang lainnya akan mendapatkan 15%. Nah, itu masing-masing akan berbeda. Itu tergantung jabatannya masing-masing ya Bu ya, dan tingkat kesulitannya. Biasanya kesulitannya bekerja gitu. Itu akan mempengaruhi tingkat bonus gitu ya. Gitu. Bu Cindy sudah pernah dapatkan bonus? Bonus apa? Bonus apa Bu dalam hidup Ibu? Selama bekerja dapat bonus apa? Banyak sekali ya. Tapi bonus ini harus berupa materi target, ya. Iya, jadi maksudnya target di sini. Jadi kalau misalkan si perusahaannya sudah targetnya tercapai, baru karyawan akan mendapatkan bonusnya. Bonus, iya betul. Kenapa kenapa perusahaan memberi bonus? Karena memang ya income itu didapatnya dari karyawan-karyawan juga ya, dari usaha karyawan itu sendiri gitu ya. Dan bonus ini juga sebenarnya bukan hanya sebatas uang ya Bu ya. Gitu. Bonus ini bisa berupa barang boleh. Kemudian rekreasi mungkin Bu, wisata mungkin kamu nanti dapat bonus pergi ke Singapura. Wah, keren mau ya. Mau ya. Mau pergi ke Bali rekreasi bersama-sama. Tapi semuanya semua free akan gitu. Di cover oleh perusahaan. Itu tergantung kesepakatan di awal dulu Bu. Gitu. Jadi kalau bonus mah ada kesepakatannya. Karena bonus ini berhubungan dengan target, pencapaian target penjualan dalam perusahaan. Sebenarnya kalau bonus ini lebih banyak dilakukan dalam perusahaan swasta Bu. Iya, kalau untuk instansi pemerintah mungkin ada beberapa sih ya. Instansi pemerintah jarang ya. Biasanya bentuknya mereka memang tunjangan kan ya Bu. Jadi udah pasti, sudah pasti karena sudah ada aturan, betul. Nah, kalau di swasta tidak, mereka dalam mencapai target mereka akan dapat bonus pasti itu gitu ya. Itu masalah bonus. Mungkin cukup jelas ya buat anak-anak ya. Nah, kemudian gaji Bu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu setiap periode per bulan pasti akan muncul gaji di sana. Harus muncul, harus wajib diberikan oleh perusahaan ya Bu ya. Ini gaji. Nah, kalau gaji ini sudah paham ya, gaji pokok yang harus diterima ya Bu ya. Gaji pokok yang dibayarkan oleh perusahaan setelah pegawai itu telah bekerja dalam 1 bulan. Itu gaji ya Bu ya. Kalau gaji itu harus periodenya 1 bulan? Gaji periodenya tergantung. Ada tergantung instansi atau tergantung perusahaannya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ya Bu ya. Mingguan ada upah ya, berupa upah nantinya begitu. Masalah gaji itu ya Bu, sepertinya udah cukup jelas lah. Gaji ya. Ngedengar gaji mah pasti langsung tahu lah. Belum kerja juga, gaji saya berapa, betul ya Bu ya. Kalau ngitung-ngitung gaji mah biasanya siswa-siswa kita itu pinter Bu. Iya betul ya Bu ya. Iya, kalau meskipun mereka belum kerja ya. Kalau ngitung uang, apalagi uang orang lain tuh pinter biasanya. Iya betul. Soalnya Bu Cindy berkecimpung dalam bidang keuangan kemarin ya. Karena kemarin kan materi keuangan sebelumnya kita bahas keuangan tuh lebih cepet gitu Bu Rima ya. Anak-anak tuh kalau udah membahas uang tuh kayak yang uang yang nggak ada juga pinter gitu ngitungnya. Meskipun uang bohong ya, kertas saja gitu ya. Tapi mereka ya setidaknya tuh sangat punya excited sekali ya. Ya setidaknya punya gambaran gitu ya. Nantinya kalau bekerja sesuai dengan kemampuan saya mau punya target, punya gaji segini sebesar ini, betul kan Bu ya? Betul. Nah makanya kelas 3 harus dipersiapkan nih apa keahlian kalian. Makanya nanti akan bisa tahu saya pengen digaji sebesar ini karena nanti di interview akan ditanya kamu pengen gaji berapa. Biasanya seperti itu. Kalau gaji itu biasanya kalau instansi pemerintah itu kan
terpatok ya Bu Rima ya. Jadi misalkan dia melamar untuk satu posisi gajinya sekian, itu pasti, itu sudah pasti. Kalau misalnya mau ya silahkan, kalau enggak ya udah. Kalau instansi pemerintah kan cenderung seperti itu. Iya betul. Kalau misalnya di pastinya ya Bu ya. Kalau di perusahaan swasta itu bagaimana? Kalau perusahaan swasta macam-macam Bu, tergantung perusahaannya dan tergantung apa yang dilamar dan jabatannya di situ. Jadi standarnya itu disesuaikan dengan biasanya UMR, UMK. Nah, ketika tapi lihat dulu pendidikannya, jenjang pendidikan itu mempengaruhi. SMA, D1, D2, D3 dan S1 itu beda-beda Bu. Tapi bisa mungkin nggak misalnya kita melamar, misalnya nih kita berdua ya, melamar ke satu perusahaan di satu posisi tertentu yang sama. Nah, kemudian kita sama-sama diterima saat itu di waktu yang sama, mungkin nggak gaji kita berbeda? Mungkin aja. Nah, itu apa bisa yang membedakannya? Bisa jadi. Itu yang membedakannya nanti tingkat kemampuan mereka masing-masing ketika masuk di awal. Mungkin gini Bu, mungkin di awal gaji mereka akan sama, tapi melihat perkembangan waktu bisa jadi sebulan berikutnya mereka berbeda. Gajinya bukan yang lain-lainnya. Bukan yang lain-lainnya. Gajinya bisa jadi berubah. Karena perusahaan itu membutuhkan orang yang memiliki produktivitas tinggi. Semakin produktivitas kerjanya semakin tinggi, maka gaji atau upah yang diterima akan berubah menjadi lebih tinggi juga gitu. Jadi tergantung ke kemampuannya ya skill. Nah, makanya tadi ada juga yang dibahas tadi kita sekilas bahwa perusahaan itu harus meningkatkan skill si karyawannya. Betul, dengan cara tadi ya Bu ya. Tadi kan ada pelatihan dan lain sebagainya. Betul, pendidikan lainnya. Jadi apa ya? Jadi kita itu harus selalu mengupgrade diri ya. Betul. Harus selalu mau belajar gitu. Mempelajari hal-hal baru. Betul. Karena itu nantinya ternyata kalau di perusahaan akan berdampak ke gaji ya, atau ke penghasilan kita. Jadi ada jenjang karir Bu. Kalau di perusahaan itu dibutuhkan jenjang karir, maka keahlian, skill dan wawasan itu perlu sangat mempengaruhi. Tidak cukup hanya pintar, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang mau belajar. Nah, ketika kita soft skill ya. Betul. Ketika kita mau belajar sesuatu yang belum pernah kita tahu, dan akhirnya kita akan menjadi tahu. Dan di situ akan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik dan gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu pasti akan dihargai, dan dihargainya berupa nanti ke penghasilan ujung-ujungnya mungkin seperti itu ya kalau di dunia kerja. Jadi bukan hanya sebatas gaji atau ucapan selamat, terima kasih, tapi nantinya akan berhubungan ke penghasilan. Ketika reward lah Bu ya, penghargaan dari perusahaan untuk pegawainya atau karyawannya yang sudah memiliki dedikasi yang tinggi lah gitu ya Bu ya. Itu masalah itu tadi kesejahteraan langsung. Nah, poin yang berikutnya adalah tujuan pemberian kesejahteraan pegawai itu untuk apa gitu ya Bu? Pasti ada tujuannya ya. Nggak mungkin perusahaan secara cuma-cuma ngasih gitu ya. Terus pegawai cuma-cuma bekerja, terus meningkatkan keahliannya, itu tidak mungkin hanya cuma-cuma begitu saja. Nah, tujuannya pasti ada. Ada bagi pegawai dan ada bagi perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Ada tujuannya masing-masing. Kalau untuk pegawai, yang pertama yaitu memberikan alat-alat untuk dapat menjadi lebih mengenal pegawai-pegawai lain Bu. Jadi adanya perusahaan bagi pegawai itu akan memberikan ruang lingkup yang lebih luas untuk mengenal pegawai. Tanpa adanya perusahaan kan kita nggak mungkin kita mengenal pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut ya Bu ya. Jadi di sini intinya adalah pegawai itu memiliki komunikasi yang baik. Nah, antar pegawainya akan saling mengenal intinya ya Bu ya. Yang awalnya tidak mengenal siapa satu persatu pegawai akhirnya berkomunikasi melalui perusahaan di dalam satu lingkup yang sama, makanya mereka akan mengenal. Yang kedua adalah mengurangi perasaan tidak aman Bu. Perasaan tidak aman akan hal apa? Nah, kesejahteraan ini kalau sudah didapat oleh pegawai itu akan mengurangi rasa aman, akan meningkatkan rasa aman ya, dan mengurangi perasaan tidak aman. Jadi gini, kalau nanti misalkan ini was-was, pegawai was-was, wah perusahaan kita sudah mulai ini nih, keuntungannya udah mulai minim nih gitu. Ya jangan-jangan kita nggak akan digaji gitu kan. Nah itu akan
kesejahteraan otomatis belum diterima sama pegawai kan. Pegawai. Nah, otomatis mereka akan memiliki was-was rasa tidak aman di sana. Jadi nanti mempengaruhi ke produktivitasnya kembali lagi karena was-was gitu. Jadi takut nggak digaji, udahlah kerjanya juga males gitu. Ya pokoknya apa adanya lah gitu, nggak usah terlalu maksimal lah gitu ya. Hanya akan melengkapi saja gitu. Absen saja misalkan begitu ya, datang saja, bekerja ya udah apa adanya gitu kan. Itu menurunkan produktivitas dan tidak efektif Bu nantinya gitu ya. Nah, kemudian poin berikutnya memberi kesempatan tambahan untuk memperoleh status jabatan Bu di sini ya. Jadi kesejahteraan itu akan meningkatkan jenjang karir. Kalau di perusahaan itu ada jenjang karir Bu gitu ya. Jadi bisa meningkat ya. Iya, kalau di instansi mungkin golongan ya Bu ya. Nah, mereka kalau untuk menaikkan golongan kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi lah ya. Nah, itu. Sama ya, jenjang karir juga nggak semua orang bisa naik dengan jenjang karir itu naik gitu. Jabatan ya. Iya, naik jabatan gitu Bu ya. Jadi tidak seenaknya orang, ya udah saya udah lama kok bekerja langsung pengen jadi A gitu ya. Nggak bisa dong gitu kan, tergantung ada persyaratan masing-masing untuk mendapatkan jabatan itu. Nah, kalau misalkan orang yang udah lama bekerja di suatu perusahaan pengen langsung misalnya nih di perusahaan dia sebagai yang staff biasa ya, dia sudah sekian tahun bekerja terus saya pengen jadi manajer, boleh nggak kayak gitu? Ya, lihat-lihat dulu kemampuan kamu sudah sampai bisa memiliki memanage nggak gitu ya, maksudnya sudah mencakup persyaratannya sudah terpenuhi belum begitu, karena manajer itu tidak asal-asalan kan ya Bu ya. Seorang manajer itu dibutuhkan kemampuan dari dasar sampai dasar sampai tinggi gitu ya. Semua harus paham. Semua harus paham. Segala lini divisi harus paham di situ sebagai manajer. Dan mungkin juga orang yang baru datang misalnya 1-2 bulan bekerja, ketika dia dinilai sudah cocok untuk naik tingkat, itu mungkin saja ya. Mungkin saja, karena kembali lagi ke basic skill-nya tadi ya Bu ya, keahliannya itu gitu. Ada pendatang yang sudah sangat mampu untuk belajar semua kondisi di perusahaan boleh menjadikan manajer. Jadi tidak ada hubungannya dengan lama dan tidaknya bekerja. Biasanya seperti itu kalau di perusahaan swasta ya. Kalau misalkan di instansi pemerintah mungkin masih ada hubungannya dengan lamanya bekerja ya Bu ya, karena sudah ada aturan memang dari pemerintah itu langsung gitu ya, itu bedanya. Nah, itu ada beberapa poin bagi pegawai tapi tidak perlu kita bahas semuanya Bu. Kurang lebih seperti itu tadi sudah kita bahas. Iya, tujuannya intinya untuk mensejahterakan karyawannya supaya dia aman bekerja dan produktivitasnya jadi meningkat. Iya, betul. Intinya adalah karyawan. Itu. Iya, betul. Jadi perusahaan lebih efektif nantinya gitu. Nah, sekarang untuk beberapa poin bagi perusahaan tujuannya itu ada beberapa sih, banyak ya Bu, tapi kita coba untuk bahas beberapa saja ya. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan dengan masyarakat Bu. Nah, dengan kesejahteraan sama masyarakat selain karyawan, masyarakat lingkungan sekitar itu juga harus sehat hubungannya dengan perusahaan, karena perusahaan berdiri juga atas izin masyarakat sekitar Bu gitu. Biasanya kalau yang mengelola hubungan dengan masyarakat luar itu kalau di perusahaan CSR ya, CSR. Iya, betul Bu, itu ada bagian humas. Ya, itu mereka akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Ketika misalkan ada kegiatan apapun, 17 Agustus, mungkin hari-hari besar nasional, perusahaan akan memberikan kontribusi di situ biasanya Bu gitu. Ya, itu ya. Kontribusi dalam bentuk apapun ya. Apapun, bisa mungkin pemberian cindera mata, bisa pemberian dalam bentuk donasi uang gitu sponsor gitu ya, macam-macam itu Bu ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengurangi perpindahan dan kemangkiran. Perpindahan itu maksudnya gini, banyak pegawai itu kalau tidak sejahtera, perusahaan akan kehilangan pegawai yang produktif gitu ya. Jadi pegawai itu gampang keluar masuk.
Kalau di perusahaan mah ya, jadi banyak yang kayak resign, lihat perusahaan lain gajinya lebih besar, pindah ke sana gitu. Nah, itu. Jadi bagaimana perusahaan bisa mempertahankan pegawai yang produktif, yaitu dengan memberikan kesejahteraan. Nah, itu tujuannya adanya kesejahteraan pegawai gitu, Bu. Jadi untuk mempertahankan pegawai yang produktif itu. Supaya karyawannya nggak kabur gitu ya. Gitu. Intinya gampangnya gitu Gampang, iya. Gimana caranya supaya karyawan kita tidak pergi ke karyawan kita yang produktif, tidak pindah ke perusahaan lain ya, dengan diberikan hak-haknya, kebutuhan-kebutuhannya. Betul. Seperti itu ya. Itu ke apa ya? Itu bagi perusahaan ya, tujuan bagi perusahaan ya. Nah, kemudian faktor yang sekarang kita masuk ke poin berikutnya saja, Bu, yaitu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Ada kesejahteraan karyawan itu mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan pimpinan. Nah, faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan itu hubungan dengan pimpinannya, Bu. Ya. Nah, pegawai itu harus menjalin hubungan dengan pimpinannya dengan cara yang baik. Makanya nanti akan dihasilkan kesejahteraan baik dari pimpinan maupun pegawai, karyawannya gitu ya, Bu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan sendiri dengan karyawan lainnya juga ya. Iya, betul. Jadi nanti si kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan itu selain akan memberikan hubungan antara si karyawan dengan pimpinan, itu juga akan memperbaiki hubungan karyawan dengan karyawannya ya. Iya. Tidak hanya dengan pimpinan, tapi harus sesama dengan pegawai atau karyawan. Yaitu kita, salah satunya adalah kita biasanya harus lebih kompak ya, Bu ya. Kalau di dalam lingkung perusahaan itu, kalau bisa jadi kita apa ya, berteman baik beberapa rekan ya. Iya, betul. Tapi semuanya dengan adanya kesejahteraan karyawan itu, karyawannya semuanya akan jadi kompak gitu ya. Iya, kompak, semuanya Bu. Ya. Iya, karena sudah adil ya, mendapatkan porsinya masing-masing. Akhirnya akan memunculkan kekompakan tadi, kesejahteraan akan muncul. Nah, gitu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi ya, Bu ya. Kesejahteraan. Masih banyak faktor yang lain sebenarnya gitu. Tapi nanti waktunya kita bahas nggak cukup, Bu. Kita lihat dulu ada pertanyaan apa dari anak-anak nih, Bu ya. Coba kita lihat dulu ya. Coba. Ke Bu Rima. Oke. Coba ada pertanyaan. Satu pertanyaan aja ya yang kita ambil. Kita soalnya udah ini waktunya. Ya, waktunya sudah mepet. Bagaimana bila perusahaan terlambat memberi upah? Apakah perusahaan akan dikenakan sanksi? Ini tadi ya gaji atau upah. Betul. Tuh kan pasti ujung-ujungnya ke situ ya. Iya, anak-anak nyambungnya tetap ke situ ya, Bu ya. Iya, betul. Iya. Gimana, Bu? Nah, perusahaan itu kalau misalnya terlambat diberikan sanksi nggak? Kalau misalnya merujuknya sebenarnya ke undang-undang tadi ya, yang kita bahas di awal ya. Nah, ini ada undang-undang pasal 1 ayat 30 ya, Bu ya, tahun 2003 tadi ya, yaitu upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan. Nah, jadi balik lagi ke perjanjiannya, Bu, gitu. Jadi tidak serta-merta langsung diberikan sanksi, tidak bisa seperti itu juga sih ya. Nah, tapi di situ ditulis ya, di undang-undangnya ada. Mana coba kita lihat dulu ya. Gimana? Nah, ini apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung dari hari pembayaran upah, perusahaan wajib membayar sanksi keterlambatan yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Tiap hari ya? Tiap hari, Bu. 5% selama 1 minggu lah. Jadi misalnya ini contohnya di sini disebutkan misalkan gaji tanggal pembayarannya harusnya tanggal 1. Iya. Nah, dihitungnya dari hari ke-4 ya. Jadi kalau 4 hari dari tanggal 1 tidak diberikan sanksi. Betul. Mulai dari hari ke-5 berarti tanggal 5, 6, 7, 8 misalkan 8 hari di sini katanya contohnya itu 5% per hari. Itu berarti akan diberikan. Jadi perusahaan wajib memberikan
tambahan gaji sebesar 5% per hari. Jadi kalau tadi 4 hari sampai hari ke-8 itu berarti 4 hari, berarti udah 20%. Oh iya, betul Bu, 20% ya. Kemudian kalau di atas 8 hari 1%. Per hari ya. Per hari itu aturan ya. Ini aturan yang ada. Jadi makanya kenapa kesejahteraan pegawai itu penting, Bu. Ini balik lagi karena perusahaan diikat oleh aturan. Iya, betul. Nah, yang dirugikan adalah perusahaan kan nanti ya. Kalau pegawai sih ya oke-oke aja ya gitu juga ya. Dirugikan ya. Dirugikan, makanya kenapa mungkin di sini harus membayar sanksi karena mungkin selama periode tertentu dia tidak mendapatkan upah yang seharusnya dia terima seperti itu ya. Betul, dan harusnya waktu itu hari itu harus gaji, menerima upah gaji. Jadi tidak bisa maksudnya hal-hal yang diperlukan oleh perorangan pegawai itu tidak bisa terpenuhi pada saat itu. Itu kerugian bagi pegawai sih kerugian ya Bu ya. Bagi pegawai. Jadi makanya penting banget faktor yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan ini dipenuhi gitu, agar tidak terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan. Karena cukup besar juga ya Bu ya. Lumayan ya kalau misalnya tadi saja 4 hari saja sudah 20%, dikali mungkin karyawan di perusahaan itu ratusan ribuan ya Bu ya. Ratusan ribuan gitu. Bisa 100.000 dan lain sebagainya, itu lumayan. Nominal yang sangat besar sekali ya untuk perusahaan. Betul sekali. Jadi bisa digunakan lagi untuk kegiatan yang lainnya harusnya ya. Betul. Nah, makanya sangat harus hati-hati Bu ya, gitu. Perusahaan juga harus punya manajemen yang sangat-sangat bagus. Iya. Nanti ini nyambungnya soal keuangan Bu. Oh iya betul. Nah, anak-anak nanti dilanjutkan kita, ya. Iya, nanti kita belajar bagaimana berhubungan dengan uang. itu. Iya, memanage uang perusahaan dengan baik. Dengan baik. Karena di perusahaan tuh banyak sekali jenis-jenis keuangan yang mereka harus kelola ya Bu ya. Tidak hanya upah saja gitu. Betul. Banyak sekali poin-poin pembelanjaan yang lain. Betul. Nah, itu harus memiliki manajemen yang bagus. Intinya betul sekali. Itu mungkin jawaban kita ya Bu ya. Jawaban berdasarkan aturan yang ada. Nah, jadi anak-anak nanti kalau kalian sudah bekerja harus belajar harus belajar memiliki keahlian tertentu dan jangan asal-asalan bekerja karena banyak poin yang kalian harus pelajari menjadi pegawai yang baik ya Bu ya. Dan ini regulasinya setiap perusahaan itu berbeda ya. Jadi jangan ketika misalnya yang kita sampaikan seperti ini, ketika bekerja kalian menuntut ke perusahaan tempat kalian bekerja, udah kata Bu Rima sama Bu Cindy ya, biasanya gitu kan. Iya betul. Iya, jadi jangan jadi patokan 100% kalau di perusahaan swasta ya Bu ya. Karena itu dikembalikan lagi kesepakatan di awal. Ketika nanti memang budaya di perusahaannya, misalkan ada aturan tertentu, ada keterlambatan sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin pasti mungkin kalau terlambat itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Nah itu kan seenaknya diterlambat-lambat karena dia juga kan dapat sanksi ya. Betul sekali betul Bu. Nah itu jadi jangan dijadikan barometer bahwa apa yang kita sampaikan nanti ketika kalian bekerja, ingat nih apa kata Bu. Nanti kita dicari sama perusahaan ya Bu Sin ya. Kita yang dicari. Ini hanya menyampaikan sesuai aturan yang ada. Cuman realita yang terjadi di perusahaan, tidak semua perusahaan memakai aturan ini Bu. Itu Bu Cindy. Tapi ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya Bu Rima. Mungkin bisa kita bahas lagi nanti ya. Nanti di Google Classroom atau kita bisa diskusikan di forum WhatsApp grup aja ya. Kita lanjutkan. Mungkin kalian masih banyak ini pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang tidak bisa kita sampaikan hari ini, kita bahas di mata pelajaran atau di WA grup saja atau Japri saya atau Bu Cindy boleh. Betul, boleh. Ya Bu ya. Iya. Daripada nanti anak-anak penasaran Bu, jawabannya apa Bu gitu ya. Persiapan mau kerja Bu gitu. Udah nggak sabar. Mungkin cukup itu aja ya Bu Cindy ya. Materi hari ini untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat anak-anak dan wawasannya makin bertambah lagi. Jangan ilmunya mudah-mudahan ingat ya terus. Ingat apa yang kita sampaikan hari ini ya, dan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Mudah-mudahan semuanya
tetap sehat selalu. Betul, amin, amin, ya rabbal alamin. Iya, itu saja Itu mungkin. saja. Kita kembalikan lagi ke Kang Putra. Mangga Kang Putra. Oke, ya dan juga buat adik-adik di rumah mungkin sekian ya materi yang diberikan ya oleh ibu guru kita, dan juga buat adik-adik sekali lagi buat yang tertinggal pelajarannya mungkin bisa mengulang kembali ya. Silahkan dibuka channel YouTube Satuhu ya, atau Satuhu channel, dan juga di sana akan ada nanti ruang kelasnya. Jadi dilihat saja kelas berapa, dan juga di sana ada pelajaran-pelajaran yang tertera di sana ya. Mungkin kita pamit ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih buat Rencang Satu semuanya. Mungkin selanjutnya akan ada materi dari tingkat SMP ya. Iya. Kita pamit, akhir kata dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bersama.